Kalau ditanyakan kepada saya, maka saya mengatakan harusnya dia tidak perlu dikenakan pasal 160 KUHP yang menurut saya agak ngarang. Tapi kalau mau dikenakan pasal 93 Undang-Undang Kesehatan Masyarakat, kekarantinaan kesehatan, ya itu adalah subjektivitas dari penyidik, karena sebenarnya orang lain juga bisa banyak dikenakan pasal itu kalau mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menguber berita ya, mengenai Habib Rizik lagi ya. Ini ada berita sebagaimana dilansir oleh Detik News, Detikcom ya. Habib Rizik dirut RSM Ummi jadi tersangka kasus tes swab. Luar biasa ya. Sudah 3 dia ya, hat-trick ya. Kasus Petamburan, kasus Mega Mendungan, dan sekarang kasus rumah sakit Ummi ya. Kita bacakan ya. Jakarta, tim penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka terkait kasus rumah sakit Ummi, Bogor, Jawa Barat. Ketiganya adalah Habib Rizik Sihab, menantu Habib Rizik Muhammad Hanif Alatas, dan dirut rumah sakit Ummi Andi Tatab. Penyidik sudah melaksanakan gelar dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Melaksanakan gelar perkara maksudnya ya. Rizik, Dr. Tatat Hanif Alatas, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi saat dihubungi Detikcom Senin 11 Januari 2021. Andi menuturkan tim penyidik sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap ketiganya sebagai tersangka. Pemeriksaan itu, kata Andi, akan berlangsung pekan ini. Minggu ini rencananya pemeriksaan ketiganya sebagai tersangka, tuturnya. Sebelumnya tim penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa Habib Rizik serta istri dan menantu Habib Rizik Sihab, Syarifah Fadlun Yahya dan Muhammad Hanif Alatas sebagai saksi. Ketiganya menjalani pemeriksaan di Rutan Polda Metro. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Andi Rian Jayadi menyampaikan pemeriksaan Syarifah dan Hanif dilakukan di Rutan Polda Metro Jaya atas permintaan keduanya. Untuk pemeriksaan Syarifah sudah selesai. Di Rutan PMJ atas permintaan mereka, istrinya sudah selesai, tinggal menantunya, ujar Andi saat dihubungi pukul 19.33 waktu Indonesia bagian Barat. Selain 3 orang tersebut, tim penyidik Bareskrim Polri sudah memeriksa Dirut RS Ummi Bogor Andi Tatat sebagai saksi. Pemeriksaan Andi Tatat dilakukan Kamis 7 Januari di Polres Bogor setelah dinyatakan sembuh COVID-19. Seperti diketahui, kasus RS Ummi terkait tes swab Habib Rizik bermula saat Andi Tatat dilaporkan ke polisi. Andi Tatat dilaporkan Satgas COVID-19 Kota Bogor dengan laporan bernomor LP 650-11-2020-JBR Polresta Bogor Kota tertanggal 28 November 2020. Andi Tatat dilaporkan karena dinilai menghalang-halangi upaya Satgas melakukan swab test terhadap Habib Rizik. Saat Satgas hendak melakukan tes swab, Habib Rizik sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Ummi Bogor. Ya, Sobat RH sekalian, saya sampai speechless ya. Sudah 3 penersangkaan terhadap Habib Rizik dan semuanya adalah kasus yang terkait COVID-19 ya. Bukan sebuah kasus yang merupakan tindak pidana berat atau malah inse ya, yang dari sononya merupakan tindak pidana, tetapi dia menjadi tindak pidana karena ada larangan atau undang-undang yang mengaturnya atau malah in prohibita ya. Dan ini adalah penersangkaan yang ketiga. Ancaman hukumannya kalau menggunakan pasal 93 ya tadi 1 tahun dan atau denda 100 juta rupiah. Bukan sebuah tindak pidana yang berat untuk turun tangannya Bareskrim ya. Tapi mungkin karena ini Habib Rizik,
maka Bareskrim pun turun tangan untuk kasus yang sebenarnya biasa-biasa saja, tapi jadi luar biasa karena melibatkan Habib Rizik. Dan sekarang Habib Rizik sudah ditahan karena dikenakan pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 6 tahun karena dianggap melakukan penghasutan. Dan penghasutan yang dimaksud adalah menghasut untuk datang ke Maulid Nabi dan pesta pernikahan putri Najwa Shihab ya. Jadi sobat era sekalian, ya mau diapakan lagi ya, sepertinya penegak hukum negara ya memang ingin menahan, memenjarakan Habib Rizik. Rasanya seperti itu. Karena kasus seperti ini bukan hanya dilakukan oleh Habib Rizik saja barangkali, tetapi juga banyak pihak lain yang melakukan kerumunan. Tapi untuk masalah tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor, sebenarnya apa yang ingin saya katakan ya, saya pernah interview dengan Munarman, nanti dicek lagi ya di channel Refli Harun ini, dan ada saya buat judulnya. Sebenarnya karena Habib Rizik khawatir bukan ditersangkakan, tapi khawatir di-COVID-kan ya, itu yang saya dengar dari Munarman ya, mantan sekretaris umum Front Pembela Islam. Kenapa khawatir di-COVID-kan? Tentu ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya, termasuk juga khawatir kalau disuntik oleh tim yang dia tidak percayai atau tim yang bukan tim yang dia tunjuk. Itu satu soal yang mengemuka. Sama halnya seperti ketika di tahanan Polda, Habib Rizik hanya mau makan dari makanan yang diberikan pihak keluarga. Kok paranoid sekali? Mungkin kalau bagi orang biasa paranoid, tapi bagi seorang Habib Rizik hal itu tentu barangkali sudah masuk dalam perhitungannya. Ya tentu saja salah satu indikatornya adalah kasus terbunuhnya Laskar FPI. Kalau kita mengambil sebuah kecurigaan yang ekstrim dengan cara pandang Habib Rizik, sepertinya dia yakin bahwa dia mau digiring ke medan pembantaian. Itu kalimat yang dia sampaikan ketika melepaskan pada proses penguburan 5 Laskar FPI, karena 1 dikubur di Jakarta, jadi 5 di Megamendung. Bukan Megamendungan ya, Megamendung ya. Jadi bisa dipahami dalam konteks ini sesungguhnya ada kekhawatiran. Jadi ketika diperiksa oleh tim lain ada kekhawatiran karena itu adalah proses suntik ya, atau proses kita tidak tahu ya apakah swab yang pakai lidah itu ataukah mau pengambilan darah sebelumnya. Itu soal trust yang kadang-kadang kita tidak bisa jelaskan. Belum lagi pernyataan COVID dan tidak COVID ya sepenuhnya memang tergantung tim pemeriksa. Tapi apakah itu terlalu berlebihan kalau khawatir? Ya bisa iya, bisa tidak. Kenapa begitu? Saya punya pengalaman sobat RH sekalian. Putra saya kebetulan dia autis, dinyatakan kena COVID-19. Gara-garanya sebabnya adalah ada pegawai saya yang terkena COVID, kemungkinan tertular dengan orang yang keluar masuk. Lalu karena ada yang COVID, kami semua diperiksa di puskesmas. Tentunya ini wajib dilakukan ya. Dalam proses pemeriksaan terhadap kira-kira 10 orang, termasuk mertua saya yang sudah tua dan lain sebagainya semuanya, termasuk pegawai lain, semua dikatakan negatif. Yang positif hanya putra saya itu. Saya agak bingung. Kenapa? Karena dia pengidap autism. Jadi pasti berat membuat dia bisa diisolasi dan lain sebagainya, apalagi dia OTG. Dia mengatakan bahwa dirinya sehat berkali-kali. Bahkan sampai kakaknya yang juga pernah kena COVID dan sudah sembuh totally, akhirnya mau berkorban masuk satu kamar dengan dia, tetapi akhirnya kami periksa dan ternyata hasil rapid testnya negatif, lalu hasil swabnya negatif. Dan bahkan dikatakan bahwa dia belum pernah ada indikasi terkena COVID sebelumnya. Nah, bisa jadi sobat era sekalian ada human error di sana karena yang tes swab itu banyak. Tapi dalam perspektif Habib Rizik, ya dia tidak hanya mempercayai soal human error, tapi dia mempercaya hal yang lain. Sebenarnya kalau kita mau frankly speaking ada 3. Ada human error, ada karena perspektif bisnis ya dalam tanda kutip, dan ada mungkin dalam
kasus Habib Rizik kekhawatiran lain ya, kekhawatiran bahwa justru itu menjadi jalan untuk dalam tanda kutip ya mengerjai Habib Rizik. Toh sah-sah saja kalau dia punya kekhawatiran itu, termasuk juga ketika dia ditahan punya kekhawatiran terhadap makanan sehingga hanya mau memakan suplai makanan yang diberikan oleh keluarga. Jadi Sobat Era sekalian, dalam konteks itulah sepertinya sebagaimana dikatakan Munroman, Habib Rizik tidak mau diperiksa oleh tim lain. Dia hanya mau diperiksa oleh tim Mercy waktu itu yang barangkali dia percaya dan sudah menjalin kerjasama selama ini. Dan memang ketika diperiksa, Habib Rizik ternyata kan tidak terkena COVID-19. Ketika pada tanggal 12 Desember dia diperiksa di Polda Metro Jaya, lalu dites ya, kalau tidak salah ya, tes antigen juga, dinyatakan dia tidak COVID. Karena itulah sebenarnya dalam perspektif itu lebih pada soal kekhawatiran. Nah, soal kekhawatiran ini ya memang berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Karena dia Habib Rizik, karena dia orang yang dikuntit, yang dibuntuti pada tanggal 6 sampai 7 Desember dini hari, dan akhirnya 6 laskar yang menjaga, mengawal dia itu mati terbunuh. Ya, Sobat Era sekalian, kita tidak tahu bagaimana jalan keadilan bagi Habib Rizik ini. Yang jelas dia sudah ditersangkakan untuk 3 soal. Kalau ditanyakan kepada saya, maka saya mengatakan harusnya dia tidak perlu dikenakan pasal 160 KUHP yang menurut saya agak ngarang. Tapi kalau mau dikenakan pasal 93 Undang-Undang Kesehatan Masyarakat, kekarantinaan kesehatan, ya itu adalah subjektivitas dari penyidik, karena sebenarnya orang lain juga bisa banyak dikenakan pasal itu kalau mau. Karena kerumunan-kerumunan itu terjadi di banyak tempat, tidak hanya terjadi di Petamburan dan Megamendung. Adapun mengenai Rumah Sakit Umi, ya sekali lagi kita harus melihatnya dalam perspektif kesehatan. Toh secara perspektif kemanusiaan. Toh secara post factum terbukti Habib Rizik tidak kena COVID-19. Walaupun kesehatannya turun, kontak dengan banyak orang dan lain sebagainya. Tapi sudahlah, kita ikuti saja proses ini. Mudah-mudahan pra-peradilan paling tidak membebaskan Habib Rizik dari tuduhan pasal 160 KUHP sehingga tidak perlu ditahan, masih bisa berbuat bagi umat, dan juga punya komitmen untuk tidak melanggar protokol kesehatan lagi sebagaimana pidatonya. Dan yang jelas proses hukum kalau memang mau dikaitkan dengan semata-mata penanganan COVID-19 bisa berlangsung secara baik. Ya, Sobat Era sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.